Bayangkan, satu pagi, tanpa peringatan, beberapa pabrik mobil listrik terbesar di Eropa mulai mengurangi shift kerja. Bukan karena perang, bukan karena krisis keuangan, bukan karena teknologi gagal. Alasannya sederhana dan dingin. Bahan baku baterai tidak datang. Tidak ada ledakan, tidak ada pidato darurat, hanya spreadsheet produksi yang tiba-tiba merah. Sekarang pertanyaannya, negara mana yang secara realistis bisa memicu skenario seperti ini? Jawabannya membuat banyak orang tidak nyaman. Indonesia. Ini bukan klaim emosional, ini kesimpulan logis dari struktur industri global hari ini. Dunia sedang menjalankan transisi energi terbesar sepanjang sejarah modern. Transportasi berbasis listrik, penyimpanan energi terbarukan, dan sistem grid baru, semuanya bertumpu pada satu teknologi kunci, baterai litium modern. Secara ilmiah, baterai jenis ini membutuhkan material dengan karakteristik sangat spesifik. Katoda baterai berenergi tinggi membutuhkan nikel untuk meningkatkan densitas energi dan jarak tempuh kendaraan listrik. Tanpa nikel, performa turun drastis. Masalahnya, tidak semua nikel sama. Hanya nikel kadar tinggi yang secara kimia bisa diproses lebih lanjut yang relevan untuk industri baterai. Dan cadangan nikel jenis ini tidak tersebar merata di dunia. Menurut data geologi dan industri, sebagian besar cadangan nikel laterite yang layak untuk industri baterai terkonsentrasi di Indonesia. Bukan 5%, bukan 10%, tapi dalam skala yang membuat dunia tidak punya banyak alternatif cepat. Selama puluhan tahun, fakta ini tidak berarti kekuatan. Kenapa? Karena Indonesia mengekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambah dipindahkan ke luar negeri, resiko lingkungan dan sosial ditinggalkan di dalam negeri. Dalam sistem seperti itu, kekayaan sumber daya tidak pernah berarti pengaruh. Yang mengubah segalanya adalah satu keputusan kebijakan: penghentian ekspor biji nikel mentah. Keputusan ini bukan soal ekonomi, ini perubahan posisi struktural. Reaksi global adalah indikator paling jujur. Uni Eropa menggugat, perusahaan multinasional menekan, media internasional menyebut Indonesia mengganggu pasar bebas. Namun jika dilihat secara objektif, reaksi ini bukan soal prinsip, ini soal ketergantungan. Rantai pasok baterai global dibangun dengan asumsi bahwa Indonesia akan selalu mengirim bahan mentah tanpa syarat. Ketika asumsi itu runtuh, sistem panik. Dan disinilah Indonesia layak mendapat pujian strategis. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya mengikuti arah industri global, tetapi memaksa industri global menyesuaikan diri. Ini bukan nasionalisme kosong, ini politik industri yang jarang berani diambil negara berkembang. Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam bisa diubah menjadi leverage jika negara berani mematahkan pola lama. Namun keberanian ini juga membuka fase berikutnya yang jauh lebih kompleks. Karena memiliki leverage adalah satu hal, mengelolanya dengan cerdas adalah hal lain. Dan disitulah cerita menjadi jauh lebih serius. Ketika sebuah negara mulai memegang posisi strategis dalam sistem global, tantangan terbesarnya bukan tekanan dari luar, melainkan kesiapan dari dalam. Secara teori industri, menguasai bahan baku kritis memberi daya tawar besar. Namun, sejarah menunjukkan banyak negara gagal memanfaatkan posisi ini karena tata kelola yang lemah. Indonesia tidak kebal terhadap risiko itu. Kritik pertama adalah lingkungan. Pemrosesan nikel laterite membutuhkan energi besar, air dalam jumlah masif, dan menghasilkan limbah yang kompleks. Tanpa regulasi ketat dan teknologi bersih, keuntungan ekonomi jangka pendek bisa dibayar dengan kerusakan ekologis jangka panjang. Kritik kedua adalah risiko ketergantungan tunggal. Jika strategi nasional berhenti pada nikel dan smelter, Indonesia bisa terjebak dalam versi baru ekonomi ekstraktif, hanya dengan pemain dan teknologi yang berbeda. Kritik ketiga adalah geopolitik. Ketika satu negara terlalu dominan dalam satu rantai pasok strategis, tekanan politik, ekonomi, dan narasi global akan meningkat. Indonesia harus siap menghadapi itu. Semua kritik ini valid. Dan justru karena itu, diskusi ini penting. Solusinya bukan mundur dari industrialisasi. Solusinya adalah naik kelas. Indonesia tidak cukup menjadi lokasi pabrik. Indonesia harus menjadi pusat penguasaan teknologi pemrosesan, pengembangan material baterai,
dan bagian dari riset generasi baterai berikutnya. Artinya, transfer teknologi harus nyata, bukan sekedar slogan. SDM harus disiapkan, bukan sekedar tenaga murah. Kebijakan harus konsisten, bukan reaktif. Jika langkah ini berhasil, maka posisi Indonesia berubah secara fundamental. Indonesia tidak lagi hanya memegang bahan baku, tetapi menjadi bagian dari otak industri masa depan. Di titik itu, leverage tidak lagi rapuh, ia menjadi berkelanjutan. Dunia saat ini sedang mencari stabilitas dalam sistem industri yang semakin terfragmentasi. Indonesia, dengan segala tantangan dan potensinya, berada di posisi unik untuk menjadi penentu stabilitas itu atau sumber gangguan besar. Pilihan itu tidak ditentukan oleh negara lain, ia ditentukan oleh kebijakan domestik, kualitas institusi, dan visi jangka panjang. Karena di abad 21, kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling keras berbicara, tetapi pada siapa yang paling siap mengelola pengaruhnya dengan cerdas. Indonesia hari ini tidak hanya penting, Indonesia sedang diuji. Dan hasil dari ujian ini akan menentukan apakah Indonesia sekedar menjadi simpul sementara dalam sejarah industri dunia, atau benar-benar menjadi salah satu arsiteknya.